Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun akan kada sedayana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Farel, akrab disapa dengan Farel. NPM saya 251000367. Hari ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang teman-teman semuanya. Perlu kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Lalu, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki martabat yang sama dan wajib diperlakukan secara adil. Dan pokok poin yang akan kita bahas adalah HAM, hak asasi manusia. Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat makna sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Lalu yang kedua, menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan rasa kemanusiaan. Dan yang terakhir, mendorong perilaku yang adil dan menghormati sesama tanpa diskriminasi. Perlu kita ketahui, HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap umat manusia dari lahir, atau biasa disebut dengan anugerah dari Tuhan, teman-teman. Dan hak ini tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, dan harus dilindungi negara karena bersifat abadi. Lalu kita akan melihat tentang contoh hak asasi manusia. Yang pertama, ada hak hidup dan keamanan. Lalu, yang kedua, ada hak berpendapat. Dan yang ketiga, ada hak memperoleh pendidikan yang layak. Yang keempat, hak atas keadilan. Dan yang kelima atau terakhir, hak bebas memilih agama. Teman-teman semuanya, kita akan membahas perihal hak pendidikan yang layak bagi seluruh anak-anak di Indonesia, khususnya pada era pemerintahan Presiden kita, Bapak Prabowo, dan wakilnya, Bapak Gibran. Kita ketahui bahwa anggaran pendidikan pada masa pemerintahan Prabowo dan Gibran sebesar 800 triliun. Ini adalah angka yang sangat tinggi, teman-teman. Namun, pemerintah mengalokasikan dan memindahkan dana tersebut kepada program kerja kebanggaan mereka, MBG, atau kita kenal dengan makanan bergizi gratis, sebesar 335 triliun. Berarti anggaran pendidikan hanya tersisa 465 triliun. Teman-teman semuanya, dari anggaran sebesar 465 triliun, apa dampaknya yang kita rasakan? Kita melihat dari data. Yang pertama, ada 4,16 juta anak tidak sekolah. Lalu, yang kedua, gaji honorer. Gaji guru honorer hanya sebesar 500.000, teman-teman. Para guru-guru honorer yang sudah bekerja keras untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, namun gaji mereka hanya sebesar 500.000, teman-teman. Mereka selalu berpikir, besok saya dan keluarga akan makan apa? Besok
Apakah masih ada nasi di rumah? Mereka selalu berpikir seperti itu, teman-teman. Lalu yang ketiga, fasilitas, apalagi sekolah-sekolah di pedesaan, itu sangat-sangat tidak memadai, teman-teman. Dan dari 3 kasus ini, saya berani mengambil kesimpulan bahwa pemerintahan pusat, khususnya Prabowo dan Gibran, tidak memprioritaskan pendidikan sebagai hal yang utama. Sangat-sangat miris ya, teman-teman. Ketika ada yang berbicara soal fasilitas yang tidak memadai di sekolah-sekolah daerah, kenapa tidak menyalahkan pemerintah daerah? Tidak bisa, teman-teman. Karena sistem berjalan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Jika pemerintah pusat sudah berkomitmen untuk memprioritaskan pendidikan, maka bawahannya pun akan mengikuti dengan sejalan komitmen pemerintah pusat. Teman-teman semuanya, setelah kita membahas pendidikan, kita akan membahas dana yang dialokasikan oleh pemerintah. MBG, makanan bergizi gratis, yang tadi sudah saya katakan, dananya atau anggarannya sebesar 335 triliun. Namun, ketika kita melihat suatu objek, kita tidak boleh melihatnya dari satu sisi, tapi juga harus melihat dari satu sisi lainnya. Dan menurut saya, MBG adalah program kerja yang ideal. Kenapa saya berani mengatakan ideal? Karena melihat dari manfaatnya, teman-teman. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan yang luas, yaitu sebesar 30.000 SPG. Ini sangat luas, teman-teman. Ini angka yang banyak. Dan yang kedua, manfaat dari MBG sendiri adalah roda ekonomi itu lebih cepat berputarnya. Dan yang ketiga, para anak-anak di sekolah sudah tidak kebingungan saat makan siang. Mereka sudah diberikan makanan gratis. Tadi sudah saya katakan, jangan melihat hanya dari satu sisi, tapi kita akan melihat ke sisi lainnya. MBG sudah saat ini sudah banyak kasus-kasus keracunan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Perlu kalian ketahui, teman-teman. Banyak dapur-dapur MBG yang tidak memiliki izin operasional atau tidak standar operasional, teman-teman. Dan yang kalian perlu lebih ketahui bahwa badan yang menanggulangi MBG tersebut adalah BGN, Badan Gizi Nasional. Itu struktur organisasinya diisi oleh orang-orang lulusan sarjana ilmu serangga. Apakah make sense, teman-teman? Setelah kita melihat dari sisi positif dan sisi negatif, kita perlu melihat tujuan utama dari MBG. Tujuan utama dari makanan bergizi gratis adalah untuk mencegah stunting. Pertanyaan saya begini, apakah mencegah stunting dilakukan kepada anak-anak SMA? Tidak, teman-teman. Karena stunting dapat dicegah dari 0 sampai 1000 hari. Jadi jika pemerintah memberikan MBG dengan sasaran anak-anak SMA, SMP, SD, ataupun PAUD, itu salah besar. Karena tidak sejalan dengan tujuan utamanya untuk mencegah stunting, yang harusnya diperuntukkan untuk ibu-ibu hamil, teman-teman. Dan menurut saya, seharusnya program kerja ini, MBG ini, difokuskan kepada anggaran pendidikan.
agar anggaran pendidikan dapat menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu. Apalagi sekarang tadi melihat data yang sudah saya berikan, ada 4,16 juta 4,16 juta anak yang tidak sekolah. Ini adalah angka yang sangat tinggi, teman-teman, dan miris sekali bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Maka kesimpulan yang saya dapatkan, anggaran pendidikan yang 800 triliun tadinya tidak boleh dialokasikan kepada program kerja MPG, ataupun jika mau jangan buat MPG, tapi alokasikan dana tersebut kepada produksi sembako untuk orang-orang yang tidak mampu dengan sasaran yang tepat. Kita sudah mengetahui tentang tantangan penegakan HAM khususnya di bidang pendidikan. Lalu apa upaya menegakkan HAM sebagai wujud sila kedua, teman-teman? Yang pertama, pendidikan karakter dan moral sejak dini. Itu harus diterapkan sedari kecil, teman-teman. Lalu yang kedua, penegakan hukum yang adil dan transparan. Yang ketiga, peran aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran HAM. Yang keempat, membangun budaya saling menghormati dan empati. Dan yang kelima, menanamkan nilai Pancasila. Untuk peran generasi mudanya, kita sebagai generasi muda harus menjadi agen yang menjunjung tinggi nilai Pancasilaan, khususnya pada sila kedua. Sekian presentasi dan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan lagunya Rizky Febian. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.